A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ketemu sama ustazah terfavorit ya. Ini ustazah favorit saya dalam semua pembelajaran, di mana kita janjian kemarin, dan alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau yang teramat sangat dahsyat gitu, sibuk banget, mepet-mepet banget gitu. Kapan ada di Filipina, kapan ada di Turki, kapan ada di pokoknya ustazah yang benar-benar muter-muter terus dan tidak lelah untuk mengangkat derajat martabat perempuan. So, tidak berpanjang lebar, nggak usah diperkenalkan lagi, nanti mengenalkan diri sendiri. Ini adalah Ibu Nyai gitu ya, dan ini ustazah yang sangat buat saya super keren, Ibu Nur Rofiah. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Pertama-tama hatur nuhun di waktu yang kita udah lama nggak berjumpa gitu ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita punya timingnya. Dan mungkin Bu Nur Rofiah ini salah satu pengajar ya di PT IQ. Oke, beliau ini dokter. Nah, ini dokter beneran. Kalau ini dokter palsu lah ya. Dokter nggak jelas. Jadi kalau dokter humoris causa. Humoris causa ya. Ya. Oke, itu menarik. Oke, dan itu gelar belakangnya tuh menarik. Ada Bill Uzem. Nah, Bill Uzem. Kayak mungkin boleh cerita dulu Bu Nyai, kenapa Bill Uzem tuh maksudnya apa sih? Itu singkatan dari Bilim Uzmane. Ini memang banyak yang nanya. Banyak yang nanya ya? Iya. Bilim Uzmane itu sebetulnya semacam master lah. Master. MA kalau kita itu. Oke. Cuma master dalam pengetahuan gitu. Kalau bahasa terjemahan literalnya. Karenanya dia memang titel S2. Titel S2? Di Turki. Di Turki. Jadi dulu ngambil di Turki, pakai bahasa Turki berarti? Bahasa Turki. Kebetulan pakai bahasa Turki karena banyak juga yang ngambil di sana tapi yang kampusnya bahasa Inggris. Oh, oke. Berarti belajar bahasa Turki dulu? Iya, 1 tahun hanya bahasa Turki. Oh, ahli banget sekarang berarti? Enggak ada lawan. Punya alasan. Bu, kalau dalam bahasa Turki, selamat datang, opening gimana sih, Bu? Coba. Opening itu ya misalnya kita mau opening acara gitu, kalau pakai bahasa Turki gimana? Misalnya ini dialog positif. Iya. Dialog positif hoş geldiniz. Itu artinya selamat datang di dialog positif. Asik, mantap, keren. Oke, kita lagi mau bahas tentang hal yang agak sedikit sekarang ini lagi trending topik gitu ya. Karena kita mau bicara tentang relasi kuasa gitu. Di mana relasi kuasa ini ketika mendapatkan penafsiran yang dalam tanda petik ya kita sebut bias gitu. Sehingga kalau teman-teman yang sering banget nonton video-videonya Ibu Nur Rofiah ini, beliau ini adalah pengangkat derajat wanita, perempuan gitu Pejuang gitu. Dan salah satu ulama besar di KUPI ya Bu ya. Betul ya? KUPI itu adalah salah satu jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Kongres Ulama Perempuan Indonesia, dan itu keren banget, di mana terkadang kalau kita ngelihat gender antara laki-laki dan perempuan lebih banyak dalam tanda petik dirugikan karena tafsir-tafsir yang kelihatan kayak mendominasi laki-laki gitu. Jadi sebelum dilanjut, buat para istri yang lagi sendirian nonton, ajak suaminya dengerin ini. Karena ini penting banget supaya kita meluaskan penafsiran ini secara mubadalah. Kalau mubadalah itu artinya kesalingan gitu. Nah, jadi kita akan mulai tentang startnya dari mana sih, Bu? Begini, mungkin kalau relasi kuasa itu sendiri kan bagaimana manusia berelasi itu berdasarkan pada power ya. Power, oke. Ini kan power relation namanya juga. Kuasa itu di mana orang itu bisa yang mengendalikan pihak lain. Karena kekuatannya itu, karena powernya itu. Nah, kekuatan itu kan bermacam-macam, bisa ilmu pengetahuan. Orang yang berilmu itu kalau bicara dengan yang tidak berilmu, dia bisa mendominasi. Karena lebih dia tuh tahu banyak hal gitu. Yes. Makanya di hadapan profesor gini. Iya, Yang kedua, misalnya harta ya. Orang miskin bisa yang dikendalikan oleh pihak kuat dalam pihak kaya dalam berelasi. Mungkin senioritas anak bisa dikendalikan oleh orang tua, tapi begitu orang tuanya lansia, dia dikendalikan oleh anak. Mungkin popularitas
di hadapan orang yang populer, orang yang tidak populer itu bisa ya, gitu kan? Iya. Sekarang yang followernya lebih banyak punya power, Iya. padahal mungkin dia nggak kompeten. Padahal followernya bodong. Padahal followernya juga robot, bodong, bener Bu, bener. Tapi popularitas sih, bukan follower, tapi popularitasnya dia bisa menggunakan popularitas itu power gitu Power, maksud saya. yes. Okay. Dia mungkin akan menguasai media karena dia daya tarik pada medianya lebih tinggi, lebih tinggi. Itu relasi itu tidak lepas dari power. Oke. Nah problemnya power itu kan sebetulnya punya 3 karakter setidaknya ya. Satu, orang itu punya power beragam. Oke. Bisa pengetahuan, harta, kekuasaan, bisa sekaligus. Semuanya. Ya, semuanya. Bisa juga tidak. Makanya orang rentan menjadi korban kedoliman itu karena powerless dia. Powerless. Ya, dia tidak punya pengetahuan. Kalau semakin banyak di hadapan pihak lain, dia semakin powerless, semakin rentan. Oke. Menjadi korban. Ya. Yang kedua adalah orang itu punya relasi juga kan tidak tunggal. Oke. Saya dengan Kang Abu, saya dengan anak saya dengan itu tuh bisa yang dengan Kang Abu mungkin setara dengan pimpinan saya jadi lebih rendah, dengan mahasiswa di lebih kelas tinggi. Mungkin saya lebih tinggi. Jadi karena itu power relation itu dinamis banget gitu. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita sadari ya. Power itu relasi kuasa itu kalau kita melihat sejarah peradaban manusia itu kan ini sering banget diungkapkan supaya kita tahu nih bahwa Quran juga dia turun itu kan merespon peradaban manusia yang sedang bergerak. Oke. Begitupun ketika kita baca Al-Quran, siapapun baca Al-Quran dia juga bagian dari peradaban manusia. Nice. Gitu, ya? Yes. Oke. Nah problemnya adalah peradaban manusia itu punya sisi gelap yang luar biasa, Kang Abu. Iya. Yang saya selalu ingat bahwa kita semua adalah anak kandung patriarki. Gitu. Tapi sebetulnya lebih jauh lagi tidak hanya sistem patriarki, tetapi sistem yang dolim. Misalnya adanya peperangan yang terus menerus. Sejarah peradaban manusia tuh. Coba aja belajar sejarah pasti pusing karena harus ngapalin tahun-tahun. Nah, tahun-tahun perang ini. Perang ABCD itu semua negara itu punya sejarah perang. Yang kedua penjajahan. Yang ketiga perbudakan. Jadi sejarah peradaban manusia itu diwarnai oleh kedoliman yang bersifat sistemik dari pihak kuat pada pihak lemah. Gitu. Sehingga berabad-abad manusia itu memandang kedoliman pihak kuat melakukan kedoliman pada pihak lemah itu normal gitu. Kayak biasa aja. Biasa banget dilazimkan. Emang udah gitu. Emang begitulah di mana-mana gitu. Termasuk di Jazirah Arabia gitu Kang Abu. Oke. Karena itu membaca Al-Quran itu harus berada dalam posisi jangan netral gitu. Kita harus posisinya adalah berbuat dolim pada siapapun itu tidak normal. Termasuk pihak kuat pada pihak lemah melakukan kedoliman tidak normal dan itu dilarang keras oleh Islam gitu. Itu dulu mesti dipegang supaya kita nggak kepleset. Karena tidak netral tuh contohnya gimana Bu? Tidak netral itu tidak netral mengatakan jadi kita tuh punya posisi bahwa pihak kuat melakukan kedoliman pada pihak lemah tidak normal. Jadi kita itu seperti berada di pihak lemah dalam setiap relasi itu. Oke. Normalisasi lah ya. Menolak normalisasi pada kedoliman. Paham. Mengapa itu penting? Karena kita mewarisi nilai itu berabad-abad. Sehingga sangat mungkin kita tadi lahir sebagai anak kandung sistem yang dolim, bisa jadi kita begitu. Nah perempuan, ini khusus untuk perempuan, itu juga ada sejarah, ada sisi gelapnya itu. Berabad-abad juga ini Kang Abu, dianggap sebagai bukan manusia kan. Termasuk di Jazirah Arabia pada saat turunnya Al-Quran kan memang tidak dianggap manusia gitu. Perempuan tuh pokoknya bukan manusia aja. Perempuan itu hartanya laki-laki gitu kira-kira. Sehingga mengubur bayi perempuan hidup-hidup itu biasa gitu. Benar. Kan itu ada di Quran tuh di 16 something gitu ya.
Dan menjadikan perempuan sebagai harta warisan itu biasa. Poligami itu sejarahnya itu sama dengan koleksi properti aja. Kan perempuan itu harta gitu. Koleksi properti. Iya. Kayak orang kaya sekarang mungkin koleksinya adalah mobil, rumah dan lain-lain. Dulu karena perempuan dianggap hartanya laki-laki, ya salah satu koleksinya itu perempuan ya. Betul. Oke. Karenanya apakah ada batas? Tidak ada. Apa kita bahas poligami aja ya? Enggak mau. Ada yang lebih urgent ini. Oh, ada yang lebih urgent. Oke. Terus. Ya, tapi mari sadari itu gitu ya. Biar dalam menafsirkan Al-Quran juga kita punya posisi. Jangan netral itu kayak nggak menyadari adanya relasi kuasa yang sedang terjadi itu loh. Paham Bu, paham. Jadi membaca Al-Quran itu posisikan diri juga. Dolim pada perempuan itu tidak wajar gitu. Tidak wajar. Dalam Islam itu tidak boleh, itu dulu deh. Supaya kita mewaspadai cara kita menafsirkan Al-Quran itu tidak justru melegitimasi bahwa saya sebagai suami saya boleh mukul istri saya misalnya. Mengapa? Karena nanti kita bandingkan ya. Memang itu ada ayatnya. Problem bukan di ayat. Nah ini harus dicatat nih. Al-Quran itu dari Allah, zat yang maha tahu, maha benar, maha adil. Tahu benar adil. Sehingga seluruh informasi dalam Al-Quran, termasuk ayat-ayat pemukulan istri, mungkin ayat pembagian waris, itu pasti didasarkan pada pengetahuan tak terbatas, pasti benar dan pasti adil, termasuk pada perempuan. Ini clear ya. Tapi jangan lupa Al-Quran ditafsirkan oleh manusia, gitu loh. Yang tidak satu pun maha tahu, maha benar, maha adil. Dan yang menafsirkan laki-laki. Mayoritas. Nah, nanti kalau dalam relasi kuasa, dominasi laki-laki dalam tafsir itu kuat sekali. Tapi penafsir perempuan ada Bu? Ada ya? Ada, tapi ya nanti ada tapi nggak diakui sebagai mufasir gitu. Ada lalu kitabnya hilang entah kemana. Tapi ada. Dan dalam sejarah turunnya Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang merespon perempuan nanti. Kayak misalnya gini ya Kang Abu, ini soal relasi kuasa memang penting banget ya. Itu ada surat Al-Mujadilah. Itu kan artinya perempuan yang memprotes. Kan menggugat. Nah, kalimat pertama, ayat pertama kan qad sami'allahu qaulallati tujadiluka. Sungguh Allah mendengar perempuan yang menggugat. Tapi lalu namanya jadi al-mujadalah. Jadi laki-laki. Bukan. Jadi digugat. Bukan penggugat. Jadi kayak perempuan yang sedang digugat, padahal dia itu perempuan yang Kita jadi subjek. Nah ini tafsirnya maksudnya? Nama surat. Nama surat itu mestinya kan Al-Mujadilah. Mujadilah iya. Ya mungkin juga perdebatan sih. Cuma kalau Mujadalah itu kayak kehilangan sisi perempuan sebagai subjeknya itu loh. Jadi yang tadinya perempuan menggugat, jadi digugat. Iya, sebetulnya bisa juga gugatan ya. Cuma Mujadilah, kalau disebut Mujadilah itu kan kayak yang gitu. Power. Iya, dia lagi jadi subjek di ayat itu. Aku baru tahu nih. Ya, ini contoh aja ya. Nanti ayat tentang pemukulan istri dan lain-lain itu kan bukan soal ayatnya dulu, tapi cara memahaminya. Apakah itu sedang membolehkan atau sedang apa nih gitu. Tapi nanti dulu ya. Saya mau menceritakan tentang. Jadi Al-Quran itu kan satu menegaskan perempuan itu manusia. Wahai manusia, kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Clear ya, perempuan itu manusia. Berarti bukan objek, bukan harta gitu. Yang kedua adalah sebagai manusia, laki-laki dan perempuan itu punya status melekat sebagai hanya hamba Allah. Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun, pasti insanya itu juga perempuan. Secara sosial, tauhid tadi itu kan bermakna jangan perlakukan perempuan seperti hamba. Karena laki-laki dan jadi laki-laki dilarang keras memperlakukan perempuan seperti hamba, perempuan dilarang keras mendudukkan diri sebagai hambanya laki-laki. Karena laki-laki dan perempuan itu hanya hamba Allah. Gitu. Dan itu relate nggak sih Bu sama dakwah terakhirnya Nabi Muhammad kan mengangkat perempuan banget. Tidak hanya terakhir, dari awal. Dari awal sih sebenarnya. Yang maksudnya dia sangat beliau ini sangat menekankan bahwa
khutbah wada itu khutbah kan wadah itu kan keren iya, banget. keren banget. Nah, sebetulnya itu kan prosesnya panjang banget. Oke. Tapi bahwa spirit bahwa perempuan itu manusia itu harus banget kalau menafsirkan Al-Qur'an. Salah-salah nanti kita malah jadikan perempuan sebagai objek. Objek, gitu. nice. Oke. Nah, yang kedua, perempuan juga seperti laki-laki punya mandat sebagai khalifah fil ard, Kang Abu. Maka laki-laki dan perempuan itu sesungguhnya adalah subjek penuh sama-sama gitu. Agree, setuju. Subjek penuh itu artinya bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya dan mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya, gitu ya. Oke. Karena nanti ini berpengaruh pada misalnya hubungan seksual suami istri. Kalau sama-sama sebagai subjek itu kan hak sekaligus kewajiban. Betul. Kedua belah pihak. Betul. Tapi karena diartikan perempuan itu adalah miliknya suami, maka itu dianggap sebagai kewajiban istri, hak suami. Nah, kapanpun gua mau harus. Gitu jadi, ya. Ini harus diwaspadai betul kayak gini tuh. Oke. Karena sampai sekarang juga masih banyak ya melihat perempuan hanya sebagai objek seksual. Karena dulu memang begitu. Jadi berabad-abad itu diperlakukan sebagai harta itu kan karena harta itu kan karena fungsinya. Oke. Fungsinya apa? Alat pemuas seksual laki-laki dan mesin reproduksi. Ya, itu berabad-abad. Berabad-abad. Ya? Sampai hari ini cara pandang itu masih ada. Misalnya bahwa masih berbekas gitu. Masih mewarnai alam bawah sadar manusia modern. Iya. Misalnya perempuan itu bernilai karena cantiknya. Itu sebetulnya alat pemuas seksual gitu. Iya. Nah, sayangnya sejak kecil gimana cara kita memuji anak perempuan? Kan cantik. Aduh, cantiknya anakku. Gitu. Kamu kok cantik banget. Jadi sejak dini sudah punya nilai bahwa saya bernilai kalau cantik. Oke. Pujian itu juga harus hati-hati. Betul. Bayangkan kalau dari kecil dia punya nilai bahwa saya hanya bernilai kalau cantik. Maka begitu tidak cantik ya dia insecure misalnya dan lain sebagainya. Cantiknya cantik standar siapa kan? Iya. Nah itu tuh sebetulnya inna akramakum indallahi atqakum di ayat yang sama tadi itu menggeser kesadaran karena ini nanti akan jadi basis dari relasi kuasa itu. Yang tadinya dolim, kuat boleh ngapain aja pada pihak lemah. Nah, ini akan ada kesadaran baru. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bernilai itu yang bertakwa, dan takwa itu adalah tadi komitmen tauhid pada Tuhan, benar-benar hanya taat mutlak pada Allah untuk melakukan kemaslahatan pada sesama makhluknya. Oke, keren. Jadi itu mestinya jadi sumbu kehidupan seorang muslim. Orang itu kan hidup punya sumbu, Bang Abu. Iya. Orang yang sumbu kehidupannya itu harta, dia akan melakukan segala hal, mengorbankan segala hal untuk harta. Termasuk keluarganya, termasuk perkawinannya, termasuk stafnya, mungkin bosnya juga akan dikorbankan. Betul. Nah, itu namanya sumbu kehidupan. Ada yang sumbunya itu kekuasaan. Ada yang sumbu hidupnya itu keluarga juga ada. Demi keluarga akan dilakukan segala hal. Gitu. Kalau perlu melanggar bla 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 demi keluarga. Nah, gitu. Nah, sumbu kehidupannya muslim itu sebetulnya ini akan mengarahkan segala hal untuk hanya taat mutlak pada Allah. Jadi taat mutlak pada Allah untuk berbuat kemaslahatan pada sesama makhluknya. Jadi kemaslahatan diri sendiri dan orang lain. Maka semua hal selain Tuhan hanya sarana untuk sumbu kehidupan ini. Gitu. Nikah silakan, tapi harus dalam rangka taat mutlak pada Allah untuk taat mewujudkan kemaslahatan bersama antara suami dan istri. Itu keren banget sih statement. Semua hanyalah sarana. Nice, memang nice. Sebetulnya kan ketuhanan Tuhan itu satu, bukan soal nomor. Betul. Bukan 2, bukan 3, bukan itu. Iya. Tapi benar-benar hanya taat mutlak pada Dia gitu. The only. Untuk apa? Berbuat kemaslahatan pada sesama makhluk Allah. Nah, karena itu nanti akan ada perbedaan sangat mendasar sekali dari sistem yang dolim dengan sistem yang islami. Karena kan tadi inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Lalu di ayat lain i'dilu huwa aqrabul taqwa, bersikaplah adil karena itu lebih dekat kepada takwa. Sehingga nggak mungkin orang
keluarga, masyarakat, negara kok Islami kalau tidak dikelola dengan adil gitu intinya. Nah karena itu mari kenali ya empat perbedaan sistem yang dolim termasuk tafsir nanti, sistem pengetahuan dari yang Islami atau adil, karena cirinya kan tadi adil ya. Misalnya dalam Al-Quran itu ada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi anugerah bagi semesta. Sebetulnya kalau menurut saya ayat itu kan turun dalam konteks di mana du'afa dan mustad'afin, pihak lemah dan rentan, itu wajar diperlakukan buruk sehingga kehidupan mendatangkan musibah bagi mereka. Karena itu rahmatan lil alamin, itu rahmat khususnya bagi du'afa dan mustad'afin. Gitu. Karena yang kuat kan memang sudah udah dapat anugerah. Ngapain juga anugerah? Tentu saja ya Islam datang untuk semua pihak dapat anugerah. Paham. Tapi khususnya bagi du'afa dan mustad'afin. Karena itu kan saya selalu memancing mahasiswa ya. Dalam sistem yang dolim itu menjadi anugerah atau musibah. Kalau zolim, ya musibah lah. Anugerah Bang Abu. Kan zolim. Bang Abu. Tapi hanya bagi pihak yang kuat. Sementara bagi pihak yang lemah dan rentan, itu musibah. Karena itu sistem yang Islami, tafsir yang valid, dia harus mendatangkan anugerah bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang lemah dan rentan di setiap relasi. Aku ngerti sekarang. Ya, oke. Nanti dalam relasi laki-laki dan perempuan, nanti ya terakhir ya saya sebut 4 dulu nih. Soalnya menarik pergeseran itu. Yang kedua nih, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ya. Rasul diutus itu untuk menyempurnakan akhlak mulia manusia. Itu sebetulnya juga ada makna khusus. Khususnya akhlak pihak kuat pada pihak lemah, Kang Abu. Iya, I see. Ngerti, Bu. Ngerti. Soalnya kalau pihak lemah pada yang kuat kan memang sudah berakhlak. Udah. Karena itu kan pertanyaannya, sistem yang dolim, dalam sistem yang dolim, ada nggak akhlak mulia? Di sistem yang zolim, akhlak mulia. Sistem yang dolim nih, ada nggak akhlak mulia? Ada. Yaitu? Ya, ketika si yang kuat memuliakan yang kuat, yang lemah jadi ya maksudnya terzolimi akhirnya yang lemah sama yang kuat. Sehingga ada nggak akhlak mulia itu dalam sistem yang dolim? Nggak seimbang akhirnya. Ada, tapi hanya dari pihak lemah ke pihak kuat gitu, kira-kira. Akhirnya dari budak ke tuannya. Iya, I see. Dari orang miskin pada orang kaya. Sementara yang kuat boleh sewenang-wenang, boleh berakhlak buruk gitu. I see. Makanya sistem yang Islami atau adil itu ditandai semua saling berakhlak mulia, khususnya pihak kuat pada pihak lemah. Jadi ada primernya tuh buat mana gitu ya? Oh, keren. Karena kan tidak hadir bukan di ruang kosong. Hadir di sebuah sistem yang dolim di mana pihak yang lemah dan rentan dianggap wajar untuk diperlakukan dolim. Gitu ya. Masalah yang ketiga, Kang Abu. Dalam sistem yang dolim, pihak lemah itu dituntut untuk taat mutlak pada pihak kuat. Sesuai maunya mereka, kepentingan mereka, perspektif mereka, dan lain-lain. Budak aja. Ya budak. Ya, dalam prakteknya tidak hanya budak ya. Orang miskin disuruh, rakyat disuruh nurut pada penguasa. Dan seterusnya intinya yang lemah itu harus taat mutlak pada pihak yang kuat. Dalam sistem yang Islami, ini sekaligus jadi ciri ketiga dari tafsir yang valid. Pihak kuat dan lemah itu hanya taat mutlak pada Allah. Titik. Dengan taat pada nilai kebaikan bersama antara pihak kuat dan lemah. Karena di mandatnya itu hanya taat mutlak pada Allah untuk berbuat kemaslahatan bersama. Tapi dalam kata bersama itu ada bersama du'afa dan mustad'afin gitu. Include ya. Dan ini kadang dikesampingin. Perhatian khusus. Ya, yang keempat itu ini terakhir deh. Power dalam sistem yang dolim, kayak disebut di awal tadi, itu dipandang sebagai alasan yang mewajarkan pihak kuat berbuat dolim pada pihak lemah. Maka ciri yang keempat dari sistem yang adil Islami juga tafsir yang valid adalah power dalam bentuk apapun adalah amanah dari Allah pada pihak kuat untuk memberdayakan
bukan memperdaya pihak lemah dan rentan. Memberdayakan, Bukan memperdaya. Oke ya, jadi ada 4. Karena itu mewujudkan sistem yang adil, termasuk negara yang adil, nanti perkawinan, keluarga, sistem pengetahuan, juga sistem tafsir yang adil atau Islami itu punya 4 ciri, dan 4-empatnya itu perlu memberi perhatian khusus pada pihak du'afa dan mustad'afin di setiap relasi, entah antara orang tua anak, suami istri, mungkin jamaah dan tokoh agama, masyarakat dengan tokoh masyarakat, rakyat dengan penguasa. 4 ini adalah satu, dia harus menjadi anugerah bagi pihak lemah dan rentan di setiap relasi. Yang anugerah, kedua, menuntut pihak kuat itu berakhlak mulia pada pihak lemah, yang tidak menuntut pihah lemah taat mutlak pada pihak yang kuat, tapi taat mutlaknya hanya pada Allah dengan taat pada nilai kebaikan bersama. Yang keempat adalah memberdayakan, bukan memperdaya. Oke. Ya. Mustad'afin itu apa sih artinya, Bu? Dilemahkan. Oh, dilemahkan. Kalau du'afa? Du'afa lemah. Lemah dan dilemahkan. Ada lemah, ada dilemahkan. Dilemahkan ini misalnya perempuan itu cerdas, tapi karena akses untuk belajar itu ditutup, dia jadi nggak berkembang. Itu namanya dilemahkan oleh sistem. Gitu. Orang ada yang rajin, nggak malas, tapi karena lapangan kerja itu sulit dijangkau oleh mereka yang tidak berduit, hanya dia dilemahkan juga, akhirnya pengangguran. Itu mustad'afin namanya. Mustad'afin itu dilemahkan. Oke, Bu. Mantap. Nah, orang miskin juga kan begitu. Mustad'afin bisa jadi. Lemah itu misalnya anak kecil, lansia, sakit, difabel, nggak semua difabel ya, tapi difabel. Perempuan saat reproduksi. Perempuan itu tidak selamanya lemah. Saat reproduksi dia bisa melemah. Karena kan ngeluarin darah, menstruasi, berbagi tenaga dengan bayi, waktu hamil dan menyusui. Oke, sekarang begini. Al-Quran itu firman Allah pada manusia. Di luar relasi kuasa antar manusia. Karena Tuhan itu maha kuat. Makanya dia nggak gentar untuk marahin si pihak kuat agar berbuat adil pada pihak lemah dan rentan tadi. Cuma Al-Quran ditafsirkan terus oleh manusia. Jadi kasaran kata yang tidak terbatas dikotakan dengan keterbatasan. Al-Quran itu selalu ditafsirkan atau disampaikan melalui pemahaman manusia. Manusianya kadang kuat, kadang lemah. Tuhannya beyond power relation antar manusia. Juru bicaranya itu kan kalau nggak kuat ya lemah. Gitu. Kenapa? Karena mufasir juga seperti tadi, dia mungkin punya power beragam, power itu dinamis, dan dia berelasi itu kan tidak hanya dengan jamaahnya. Bisa jadi misalnya mufasir berhadapan dengan jamaahnya mungkin dia lebih kuat. Tapi berhadapan dengan penguasa mungkin lemah. Beda lagi. Atau dengan pengusaha yang kekayaannya jauh melampaui si mufasir ini. Tapi mufasir ini ada yang dari kalangan lemah dan ada yang dari kalangan kuat nggak, Bu? Dua-duanya ada kan? Pasti beda dong. Problemnya begini, Kang Abu. Kalau kuat, kecenderungannya menasihati yang lemah kan? Bener. Nggak nasihatin diri sendiri. Iya. Kalau lemah mau nasihatin yang kuat, ngeper kan? Butuh nyali, akhirnya mau dari kuat mau dari lemah yang dinasihatin tetap aja yang lemah. Disitulah awal mula tafsir itu bias menurut saya ya. Jadi ada akar yang sangat kuat sekali karena pergeseran relasi kuasa dari Al-Quran antara Allah dengan manusia ke tafsir antar manusia itu. Wah menarik sih. Lebih menarik lagi kalau contohnya ayat perempuan. Misalnya ya, ayat tentang pemukulan istri itu kan didasarkan pada An-Nisa ayat 34. Ya. Jadi ada sahabat yang datang ke Rasul ngadu. Kalau kita lihat riwayat tentang sejarah turunnya itu gimana, latar belakangnya kayak apa, itu ada sahabat bahwa anak perempuannya ngadu ke Rasulullah karena dipukuli oleh suaminya. Lalu Rasulullah menjawab, kisos, biarkan dia balik mukul gitu. Lalu datanglah ayat ini.
ayat ini itu diawali dengan kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu penanggung jawab atas perempuan. Penanggung jawab ya, bukan penguasa ya, pemimpin. Ya kadang diartikan pemimpin, kadang diartikan iya. Penguasa. Iya gitu loh Bu. Bahkan ada penelitian ya, qawwamun itu, ini penelitiannya Profesor Umaymah Abu Bakar, dia orang Mesir tuh. Dia meneliti beberapa tafsir di berbagai periode. Nah menariknya, temuannya itu menarik sekali karena qawwam itu diartikan oleh mufasir sesuai dengan sistem politik yang ada. Oke. Jadi ketika dia misalnya sistem kepemimpinannya itu kesultanan. Oke. Maka qawwam itu diartikan sultan. Laki-laki itu sultannya perempuan. Ketika emirat, maka amirnya perempuan. Pemerintahnya perempuan gitu. Oke. Jadi kalau dari akar katanya istri lebih pas penanggung jawab. Oke. Itu kan kebayang nggak kalau istri tadi ya secara umum itu kan posisinya lemah. Dia dianggap hartanya suami lah secara umum tuh, dan itu nggak hanya di Jazirah Arabia. Maka mari sadari bahwa istri umumnya lemah, laki-laki umumnya kuat. Oke. Dan asbabun nuzul itu menyebutkan istri dipukulin oleh suami, gitu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin atau katakanlah suami kalau konteksnya keluarga. Suami adalah misalnya pemimpin nih. Suami adalah pemimpin bagi istri. Oke. Maka apa misalnya Kang Abu? Karena suami adalah pemimpin bagi istri maka menuntun misalnya atau menuntun ya, membimbing, melindungi, memberikan contoh, memberi teladan yang baik. Itu kan arahnya pada suami ya? Betul. Oke. Yang sering terjadi adalah karena suami adalah pemimpin bagi istri, maka istri harus taat. Jadi concernnya kalau kamu pemimpin, kasih contoh dong. Iya. Harusnya kan? Kamu itu pemimpin loh yang harus melindungi istri dari pukulan orang lain, kok kamu malah mukul? Oke. Tapi kalau diartikan istri harus taat, nah gimana ini lagi dipukulin kok disuruh taat? Oke. Ini harus juga pergeseran relasi kuasa tadi. Oke. Tuhannya marah pada suami yang mukul, tapi tafsirnya malah nyuruh istri taat. Tapi ini KDRT bisa gitu loh Bu. Banget. Ini kan ada ayatnya nih. Banget. Hantem gitu. Ya nanti ya itu baru awalnya dulu. Oh iya oke. Karena kalau awalnya itu begitu. Fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Tadi kan ada bicara tentang bima faddalallahu ba'dhum ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim. Itu kalau laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, maka gunakan fadilah. Fadilah itu kelebihan. Terus harta itu untuk memastikan ini loh yang dipimpin itu baik-baik saja. Oke. Istri yang soleha itu istri yang taat pada Allah. Sebetulnya istri yang taat pada Allah, taat gitu. Qanitat itu taat. Kalau tunduk kan, qanit itu artinya tunduk juga kan? Maksudnya ya, taat ya. Tunduk, tapi pada siapa itu nggak disebutkan di ayat itu. Oke. Fasolihatu qanitatun, tapi di surat Al-Ahzab itu ada yang bunyinya innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat. Itu artinya tunduk pada Allah, taat pada Allah. Oke. Tapi lagi nih geser lagi. Istri yang salehah adalah istri yang taat pada suami. Oke. Jadi oke Bu. Maksudnya kan ini lagi bicara konteksnya adalah suami mungkin curiga istrinya nusyus gitu. Nusyus itu apa? Nusyus itu sebetulnya serong gitu. Nah, nusyus biasa diartikan istri membangkang suami. Oke. Padahal dalam Al-Quran itu ada juga nusyusnya suami. Sehingga nusyus, wah ini meratur khafat min ba'liha nusyuzan. Itu An-Nisa 128. Ya. Mengapa nusyus? Jadi bisa dibayangkan nggak Kang Abu? Kalau ini saya tunda dulu ya yang fasolihatu qanitatun, tapi menarik karena nusyus itu jadi konteks ayat ini adalah ada suami yang khawatir istrinya nusyus lalu mungkin mukul dan
sebelum Islam datang, ini mental model ya dari masyarakat adalah istri hartanya suami. Oke. Maka yang membangkang siapa? Kan istri. Istri ngebangkang ke suami. Iya. Karena mindset awalnya adalah ini istri adalah harta. Oke. Kayak kita punya kucing. Iya. Kucing bangkang kita. Nggak mungkin kita bangkang kucing gitu kan. Iya. Oke. Tapi kan lalu ditegaskan perempuan itu manusia. Istri itu manusia. Suami istri berpasangan. Iya. Bukan pemilik dan yang dimiliki. Nah, oke. Maka Al-Quran memperkenalkanlah nusyusnya suami karena sudah pasangan. Sehingga Al-Quran seperti mengubah pengertian nusyus itu dari istri membangkang suami menjadi suami atau istri membangkang pada komitmen perkawinan. Untuk mewujudkan kemaslahatan bersama antara suami dan istri. Hari ini kita masih memahami nusyus sebagai pembangkangan istri atas suami. Berarti kan balik lagi ke balik lagi ke definisi sebelumnya. Tapi Bu maaf ya Bu ya. Kita kan ngobrol ini tuh kan pertama ada logik yang bekerja, yang kedua ada nalar yang bekerja, yang ketiga ada critical thinking yang bekerja. Sementara sorry to say, ketika masyarakat ini tidak memiliki ini semua kan dia cuma ngikutin aja Bu. Betul nggak? Dia hanya mengikuti role model yang kebanyakannya begini, begitu, akhirnya mereka cuma dapat sesuatu imbas dari mufasir-mufasir ini yang mungkin. Cuma mufasir juga kan anak kandung sistem patriarki itu. Oh iya sih. Jadi cuma untuk menjadi anak kandungnya yang durhaka harus itu tadi ada logik, ada problemnya kan logika ini udah lama nggak dikenal. Betul. Padahal ada mantik. Iya. Gitu. Siap Bu. Balik lagi ke sini. Ke qanit tadi. Fasolihatu qanitatun itu geser lagi harusnya pada Allah. Ini kan istri yang soleha itu nggak perlu dikhawatirkan nusyus atau tidak karena dia itu taatnya pada Allah dan akan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Iya. Bagaimana dengan suami soleh? Sama aja, taat pada Allah dan jaga diri ketika istrinya nggak ada. Karena kalau dia ujungnya Allah, ya pasti nggak akan ada masalah. Dan nggak ada tempat untuk cheating kan nggak ada. Oke. Kalau pada suami atau istri kan ada. Takut. Banyak. Iya, oke. Banyak kesempatan gitu. Tapi pada Allah sebenarnya nggak ada sama sekali tempat untuk cheating. Nah, wallati takhafuna, ini yang pukul-pukulan. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan istri-istri yang kalian khawatirkan nusyuznya, pembangkangannya, fa'idhuhunna, maka nasihati. Nasihati itu semacam klarifikasi juga ya, kayaknya lebih pas klarifikasi. Bener nggak kamu itu kata si A bla 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 gitu. Wahjuruhunna fil madaji', dan pisah ranjang. Kalau diartikan pisah ranjang itu supaya apa ya? Supaya kalau mukul nggak sampai. Preventif. Iya. Jaga jarak aman dari pukul-pukulan gitu. Baru mukul. Gitu. Fa'in ata'nakum, kalau mereka ternyata tidak nusyus, taat padamu dalam arti tidak mengkhianati, tidak. Fala tabghu alaihinna sabila, jangan cari-cari alasan untuk mukul. Innallaha kana 'aliyyan kabira, sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Kalian itu kecil dan rendah. Maksudnya kan kecil banget manusia dalam semesta aja kecil banget. Jangan sombong, jangan dolim, kira-kira kan begitu. Nah, sekarang dalam sistem sosial di mana suami masih boleh menjual istri, menghadiah, memukul itu kan relatif ringan. Ya biasa aja lah ya. Dan normal itu. Menjual istri aja normal apalagi. Iya, cuma mukul lah kasaran kata ya. Kita lagi bicara situasinya seperti apa. Karena itu suami itu biasa banget mukul istri, itu biasa banget tanpa alasan akan mukul gitu. Nah, dalam situasi seperti itu, kalimat tadi itu loh, dan istri-istri yang kalian khawatirkan nusyusnya, nasihati, pisah ranjang, baru pukul. Itu apakah ya, pertanyaan itu nanti begini, apakah sedang membolehkan suami memukul istri dengan tujuan mendidik? Atau sedang mendidik suami untuk tidak main pukul? Paham. Kan tadi intinya kalau premisnya adalah suami yang mengayomi, justru suamilah sadar jangan mukul dong. Sedang dididik untuk tidak main pukul. Gitu.
Bayangkan dalam sebuah masyarakat yang suaminya itu biasa banget memukul istrinya. Siapa sih yang lebih perlu dididik? Suaminya lah. Pasti. Tapi Bu maaf ya. Jadi ayatnya itu lagi didik suami. Biar paham. Tapi gini Bu, ini mungkin yang menjadi salah satu ketika para perempuannya aja sudah tervirusi oleh tafsir ini, akhirnya dia jadi nggak berani speak up gitu. Ya, ya jelas dong, ya kan? Merasa berdosa kalau punya pikiran lain. Oh, merasa berdosa karena aku istri yang nggak soleha. Aku jadi nggak soleha. Aku yang nggak soleha karena suaminya begini-begini. Padahal concern itu bukan masalah melegalkan laki-laki mukul istri gitu ya? Ya tinggal gini ya, di sana ada dua itu ya. Ayat ini membolehkan suami memukul istri, satu itu. Ayat ini sedang mendidik suami untuk tidak memukul istri. Karena kan tadi ada tahapan-tahapannya. Oke. Mana di antara dua ini yang valid? Lihat ya, tadi itu yang empat itu. Ya. Satu, mana di antara dua ini yang mendatangkan anugerah bagi pihak yang lemah? Apakah membolehkan memukul atau justru mendidik untuk tidak memukul? Terus mana yang di antara dua itu yang menuntut pihak kuat untuk berakhlak mulia pada pihak lemah? Kan jangan main pukul. Yes. Mana di antara itu yang menuntut pihak lemah untuk tidak taat mutlak pada tidak kuat, mendidik untuk tidak main pukul. Karena kalau mengizinkan mukul itu berarti menuntut istri untuk taat mutlak. Iya iyalah. Yang keempat nih, mana yang memberdayakan pihak lemah dan mana yang memperdaya. Nah, dari situ kita bisa mendeteksi mana di antara sekian banyak kemungkinan tafsir yang adil dan yang tidak gitu. Adalah dengan empat tadi itu. Tapi sebenarnya Bu ya, misalkan awam nih ya. Kalau ngebacanya pakai nurani aja sih sebenarnya juga kerasa sih Bu. Betul nggak? Iya, sorry ya, saya sebagai laki-laki gitu ya. Saya laki-laki yang nggak setuju juga ketika di Islam tuh boleh mukul loh. Iya. Ya, buat saya masa sih? Dan ini yang jadi perdebatan teman-teman saya yang mengkaji di luar Islam gitu, yang Islam kok jahat banget ya, seakan-akan bla bla bla. Nah, sekarang pertanyaannya Bu mungkin agak loncat ya, tetapi ini mempengrelate gitu. Terus pertanyaannya adalah gimana kita menghadapi tafsir-tafsir yang berkeliaran di masyarakat supaya kita tidak terjebak dengan tafsir-tafsir seperti itu. Nah itu empat tadi. Oh, empat ini aja ya? Oke, nice Bu. Nice. Aja itu. Nice. Termasuk pada diri sendiri ya. Maksud saya gini, kita juga mesti kritis terhadap apa yang kita pahami dari Al-Quran. Karena mungkin saya sebagai perempuan akan dalam relasinya dengan laki-laki mungkin saya akan kritis. Tapi nanti ketika saya menafsirkan atau saya untuk anak saya bisa jadi berbeda. Kenapa ada istilah istri solehah tapi jarang ada istilah suami soleh itu? Kenapa ada birrul walidain tapi nggak ada birrul aulad? Walidain tuh orang tua. Berbuat baik pada orang tua. Kenapa nggak ada birrul aulad, berbuat baik pada anak? Maksudnya dalam relasi itu. Karena lebih kuat. Si mufasirnya pada umumnya adalah orang tua. Atau sebut saja juru bicara agama. Pada umumnya kan orang tua. Pada umumnya adalah suami. Yang dinasehati selain. Bu, contoh nyata yang sekarang masih terjadi ketika patriarki ini masih dahsyat gitu apa sih Bu? Dalam keseharian misalnya? Ya KDRT itu jelas menunjukkan itu. Terus yang lebih dahsyat sebetulnya yang sekarang lagi kan femisida itu. Femisida kan pembunuhan pada perempuan. Andai dia laki-laki dia akan tidak mengalami lah. Karena ini kan pembunuhan berbasis gender. Femisida ya? Femisida. Fem ya, perempuan itu kan ada suicide gitu, bunuh diri karena ini pembunuhannya itu. Nah, mengapa jadi banyak kasus perempuan itu dibunuh bahkan dimutilasi oleh suaminya, biasanya laki-laki terdekatnya itu. Nah, terutama di negara-negara yang punya tradisi honor killing. Kita nggak punya tradisi itu, tapi kalau honor killing itu sampai yang formal gitu, orang itu boleh membunuh anggota keluarganya demi kehormatan keluarga, dan itu tidak dianggap sebagai pidana. Atau dia pidana tapi kayak yang dianggap pidana ringan yang kemudian. Nah, dalam sejarahnya kan memang nyawa perempuan dianggap tidak berharga. Makanya pada saat turunnya Al-Quran, bayi perempuan dikubur hidup. Kemudian di India dan Cina ya itu ada sati. Sati itu kan bakar diri hidup-hidup.
bersama jenazah suami. Saking tunduknya sama suami. Iya, suaminya meninggal, dia membakar diri gitu ya. Sampai mati itu diartikan begitu. Cuma tidak berlaku sebaliknya. Kalau suaminya, istrinya yang meninggal, suami kawin lagi aja ya. Jangankan udah mati, hidup aja gitu. Maksudnya orang itu yang mental kayak tadi mengartikan nusyus sebagai pembangkangan istri, padahal Al-Quran nusyus juga buat suami loh. Oke. Itu tuh kayak yang kuat mental model anak kandung sistem patriarki itu. Oke. Makanya baca Al-Quran itu posisikan laki-laki dan perempuan manusia utuh. Manusia utuh itu bukan hanya ya, perempuan bukan hanya alat seksual, bukan hanya mesin reproduksi. Mereka manusia gitu. Laki-laki juga bukan mesin ATM. Karena banyak ini mental model seperti itu. Makanya dudukan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang berakal budi. Berarti kebahagiaan keduanya penting, kemudian keselamatan keduanya penting, apalagi ya, cita-cita, sedihnya juga penting, dan seterusnya. Pikirannya juga penting, mungkin pendapatnya bisa jadi sesuatu itu baik menurut laki-laki tapi tidak menurut perempuan gitu. Nah, posisikan dulu itu, sehingga nanti kalau ada keburukan, pasti keburukan itu harus dihindari dari kedua belah pihak. Kalau kebaikan pasti untuk kedua belah pihak. Nah, problemnya femisida itu sebenarnya dia mencerminkan mental model lama. Bahwa perempuan kalau macam-macam ya habisin aja, dan itu tuh nggak salah gitu. Mindsetnya ya. Karena kan normalisasi itu loh. Normalisasi memukul. Ini lagi happening, Bu. Di Indonesia juga lagi mulai dibangun kesadaran itu. Sehingga nanti begini. Memang tidak semua pembunuhan pada perempuan femisida ya, tidak semua. Tapi juga hati-hati, tidak semua pembunuhan yang kelihatannya biasa aja seperti pembunuhan lain itu tidak ada unsur femisidanya. Tidak ada unsur femisidanya. Nah itu memang harus didalemin betul itu. Cuma kalau misalnya suami membunuh istri sih kemungkinan besar itu femisida gitu. Karena kan ada relasi gender yang memang tidak sehat gitu. Nah sekarang seperti saya katakan ya, membaca Al-Quran itu nggak bisa netral gitu. Tapi harus ada positioning benar ya, bahwa yang kuat, yang lemah itu sama-sama manusia. Yang kuat tidak selalu salah, yang lemah tidak selalu benar gitu. Cuma ambil posisi di pihak lemah dan rentan ini membuat kita menjadi waspada terhadap normalisasi tadi itu. Terhadap pengertian atas Al-Quran yang menormalkan keboliman itu. Nah, cara pandang yang memberi perhatian khusus pada pihak yang lemah dan rentan itu, ini yang disebut dengan keadilan hakiki itu. Jadi keadilan yang tidak menjadikan pihak lemah sebagai standar tunggal bentuk-bentuk keadilan bagi pihak lemah dan rentan. Kan bahaya kalau standarnya pihak kuat nanti normalisasi lagi. Ke bawah lagi. Normalisasi. Berarti Bu, kehadirannya Nabi Muhammad juga sebetulnya salah satu misi besarnya adalah mengangkat derajat perempuan dong. Iya kan, mengangkat derajat manusia. Iya nggak, maksudnya kalau kita ngelihat dari konteks patriarki tadi. Ada perhatian khusus. Perhatian khusus, yes. Makanya dalam Al-Quran itu ada surat An-Nisa dan banyak surat itu bercerita tentang perempuan. Iya. Maryam lah nanti ya. problemnya adalah geser gitu loh relasi kuasanya. Nah yang sangat dahsyat itu berkaitan dengan qadhaf ya. Qadhaf itu adalah menuduh seseorang melakukan zina tapi nggak punya saksi. Nah perempuan kan rentan banget dituduh itu. Karena kalau laki-laki dan perempuan hubungan seksual itu kan bukti yang ada di tubuh perempuan. Di laki-laki kan sperma itu nggak usah dihilangkan juga bakal hilang gitu. Karena itu perempuan mudah dituduh zina, walaupun sebetulnya dia diperkosa misalnya. Ayat itu, kalau zina kan 100 kali cambuk ya, laki-laki maupun perempuan. Kalau qadhaf menuduh seseorang berbuat zina tanpa saksi, itu 80 kali dicambuk. Cuma kalimat dalam Al-Qur'annya itu kelihatan sekali itu lagi melindungi perempuan. Dan orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik melakukan zina, tanpa 4 saksi, maka cambuk 80 kali. Perempuan baik-baik. Walladzina yarmunal muhsonati, itu tuh kalimatnya perempuan banget.
Tapi relasi gender itu geser, relasi kuasa tadi. Jadi Tuhannya melindungi perempuan nih dari tuduhan yang tidak berdasar. Misalnya, tapi dalam prakteknya perempuan korban perkosaan nih, kan susah mendatangkan 4 saksi. Betul. Kalau tidak hamil, lalu dia minta keadilan, maka misalnya saya diperkosa, mana saksinya, nggak ada. Maka dia dituduh qadzaf, dicambuk 80 kali. Kalau dia diperkosa dan hamil, lalu susah mendatangkan 4 saksi, 100. Jadi ayatnya sangat melindungi perempuan dari tuduhan bahwa sesungguhnya dia diperkosa tapi dituduh zina. Tapi dalam prakteknya itu justru malah membuat perempuan yang mau ditolong itu malah terjerat oleh hukuman karena relasi kuasanya geser. Gitu. Tapi Bu, maaf ya, kenapa sih kayak gini jarang banget dibahas di masjid, di pengajian ya Bu ya? Maksudnya kalau kita bicara jarang banget yang membedah tentang konteks di mana mubadalah gitu ya. Justru keadilan hakiki perempuan gitu. Justru malah ya udah aja gitu. Nah, pertanyaannya adalah kita tahu bahwa tafsir itu kan dinamis, Bu. Dan ketika kita mengambil tafsir ribuan tahun lalu katakanlah dengan keadaan sekarang peradaban yang makin maju, gimana sih kita menyikapi tafsir lama untuk kita bisa berdinamis dengan keadaan peradaban sekarang? Kalau saya sih kita mesti respect ya pada tafsir-tafsir yang sudah ada, itu kerja peradaban yang luar biasa. Tapi respect itu kan tidak berarti harus setuju. Nice. Kita bisa tidak setuju sambil respect. Gitu. Artinya ya kita misalnya tafsir yang adil juga banyak kok, kan nggak tunggal tafsir klasik juga. Betul. Ya berarti kita ibaratnya nggak bisa menafsirkan jadi produsen tafsir, jadilah konsumen yang cerdas gitu. Jadilah konsumen yang cerdas. Konsumen yang cerdas kan akan memilih yang adil dong. Tapi Bu, gimana mau konsumen yang cerdas? IQ rata-ratanya 78,4, artinya mikir aja males, gampangan menilai, misalkan, dan dia hanya ngikutin sesuatu yang disebut sebagai figur otoritas. Kebayang nggak figur otoritasnya tidak memiliki keadilan gender, nggak memiliki dalam tanda petik mubadalah, kan pasti umatnya juga ngikutin, Bu. Ya, jadilah umat yang cerdas. Tetap ya. Iya, pilih misalnya ya, pilih ustadz-ustadzah yang memberdayakan, jangan memperdaya misalnya gitu. Nice. Enggak kan semua orang punya loh akal budi untuk memilih hati. Tapi mau dipakai atau enggak aja sih. Iya kan? Kadang malah dimatikan. Dimatikan dan kadang karena kalau dimatikan dapat ketaatan mutlak. Dapat ketaatan mutlak. Dan dianggap ketaatan mutlak itu sebagai suatu yang dalam tanda petik soleh. Wah, jadi, keren Bu. Nah itu ya, jadi kenapa tidak ya, memang memahami begini kan butuh kerja keras dan melawan mainstream biasa. Mainstream, ya. Kita bisa dituduh nggak Islami juga. Iya. Nah, karena perhatian khusus pada du'afa dan mustad'afin itu perlu dan harus gitu ya dalam mewujudkan sistem pengetahuan yang adil, maka dalam relasi gender beri perhatian khusus pada perempuan. Ini yang sedang saya kembangkan kan melalui konsep keadilan hakiki perempuan itu. Misalnya minimal 2 deh, secara biologis misalnya ya, kan tubuh laki-laki dan perempuan itu ada samanya, ada bedanya. Banyak persamaannya, ada kepala, pundak, lutut, kaki lutut. Lutut kaki. Terus ada darah, ada macam-macam lah, itu sama tuh dalemannya. Tapi ada sistem reproduksi yang beda. Bukan hanya organ loh, sistem reproduksi. Sehingga dalam proses kelahiran anak manusia itu tubuh laki-laki perannya hanya satu, mengeluarkan sperma, durasinya menitan, dampaknya nikmat. Perempuan menstruasi aja mingguan, dampaknya ada sakit. Hamil 9 bulan. 9 bulan. Bulanan. Udah haid sakit, hamil 9 bulan, sakit nifas. Juga. Lahir dulu. Lahir, sakit juga. Sakit juga, nifas, darah itu. Lalu menyusui bayi 2 tahun. Hamil, melahirkan, nifas, menyusui itu disebut oleh Al-Quran sebagai pengalaman yang kurhan melelahkan, bahkan wahnan ala wahnin, sakit atau lelah berlipat-lipat. Apa artinya sekarang? Merumuskan bentuk-bentuk keadilan kemaslahatan itu tidak boleh membuat pengalaman reproduksi khas perempuan yang bisa berlangsung jam-jaman, harian, mingguan, bulanan, tahunan, dampaknya ada kurhan, wahnan ala wahnin,
makin sakit itu nggak boleh. Walaupun laki-laki tidak mengalaminya. Ya paham, Bu. Udah sakit, jangan dibikin sakit lagi dong. Iya dong. Wah keren. Dan itu problemnya laki-laki nggak ngalamin kan. Makanya dia tidak tahu sakitnya kayak apa, itu pasti nggak tahu. Mungkin melihat tapi tidak merasakan. Gitu. Nah karena tidak tahu, anggap ada apa enggak? Ya udah aja nggak sih. Ada, kan nggak tahu gimana. Kalau nggak ada berarti kan nggak dipertimbangkan. Sementara ruang-ruang pengambilan fatwa, kebijakan negara, kearifan sosial, mayoritas laki-laki dan berabad-abad hanya laki-laki. Jadi mellow, Bu. Sesuatu yang maslahat gitu ya. Selama ini disebut maslahat bisa jadi bahaya loh buat perempuan. Kawin anak misalnya. Kawin anak itu mayoritas membolehkan. Tapi bagi perempuan kawin anak, laki-laki kawin anak ya dia akan ngeluarin sperma doang, udah meningkat. Habis itu sekolah lagi sampai lulus. S3. Jadi guru besar. Perempuannya hamil. Perempuan akan hamil di usia menyusui, anak, melahirkan di usia anak, nifas di usia anak, menyusui di usia anak, yang semua itu di usia dewasa aja sudah wahnan ala wahnin gitu. Apalagi di usia anak. Karena kemaslahatan perkawinan dalam Islam itu untuk kedua belah pihak, maka bentuk-bentuk perkawinan yang membuat salah satu pihak itu berdampak buruk, apalagi bahaya, harus dihentikan. Oke, Bu. Wah ini sih kita harus bikin serial sih, Bu. Nggak mungkin. Maksudnya kita penting untuk mempreteli pelan-pelan, apalagi. Benar Kak, maaf. Jadi nanti itu ayat-ayat yang kelihatan biasa banget. Ternyata itu di masanya dahsyat loh Kang. Contoh apalagi satu lagi aja, Bu. Satu lagi aja sebelum kita final statement. Misalnya. Akimusola, oke. Itu kan wajib bagi laki-laki dan perempuan. Kelihatannya kan datar-datar aja ya. Pada masanya perempuan itu masih dipertanyakan boleh nggak sholat, boleh nggak ibadah. Kan tadi diragukan manusia apa bukan? Sampai segitunya, Bu? Iya dong. Ini perempuan boleh nggak sholat karena dianggap bukan manusia gitu? Iya. Jadi perlu nggak sih perempuan ibadah? Kalau ibadah dapat pahala apa enggak? Itu tuh dijawab dalam Al-Quran loh. Jadi wajib sholat, aqimus sholat berlaku bagi kedua belah pihak itu. Wajib bagi perempuan itu secara sosial adalah melarang siapapun untuk melarang perempuan sholat gitu. Karena dianggap tidak pantas. Buat apa kamu ibadah? Buat apa kamu sholat? Najis mungkin karena ada darah dan lain sebagainya. Tapi kan wajib nih sholat ya bagi kedua belah pihak. Berarti nggak boleh dong menghalangi perempuan mau sholat, itu nggak boleh gitu. Tapi Quran memberi aturan khusus bagi perempuan yang menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui gitu. Sehingga dia diwajibkan tapi tetap diberi perhatian khusus kondisi biologisnya itu, sehingga mewajibkannya. Makanya kalau lagi haid nggak usah sholat, lagi haid nggak usah puasa gitu kan. Nanti ada mekanisme menggantinya untuk yang puasa. Seru, Bu. Coming soon ya, Bu ya. Oke. Oke, ini pembahasan yang nggak mungkin kita ngobrol sekali, tetapi saya jadi gemes. Mayan lah. Bukan mayan, Bu. Ini saya jadi gemes banget gitu. Gemes iya, mellow iya, sedih iya, dan jadi kayak kelihatan harus gimana sih berislam gitu ya, harus gimana sih melihat Islam takfir. Adil udahlah gitu. Iya maksudnya. Dan beri perhatian khusus ya tadi. Beri perhatian khusus. Oke, Bu. Nanti mohon izin kita bikin serialnya, Bu, karena Bu Nur itu penulis buku juga, Nalar Kritis Muslimah. Kritis, jangan kritis. Kritis, ya. Nalar Kritis Muslimah. Di mana ngajak para muslimah tuh, ayo dong wake up gitu, jangan mau ditakut-takutin tentang hadis bahwa kalau bukunya. Kecil bukunya. Kalau kamu nanti nggak ngikutin maunya suami, nanti kamu akan akan disiksa dan malaikat bla 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 lah gitu kira-kira. Jadi mengangkat bahwa perempuan juga penting untuk paham dalam konteks mubadalah tadi, kesetaraan tadi, karena di hadapan Tuhan mau laki-laki perempuan hanyalah hamba, dan kata kuncinya tadi keren banget tentang takwa adalah hanya memiliki ketaatan total kepada Tuhan dan untuk kepada Tuhan untuk berbuat baik dan kepada sesama. Terakhir, Bu, statement penutup. Terakhir, final statement silakan. Final statement ya. Saya kira kalau ditanya kodratnya perempuan apa, adalah makhluk yang berakal budi. Berakal berarti harus kritis, termasuk dalam beragama, supaya kita tahu apakah tafsir atas agama itu valid atau tidak, dan ciri dari valid itu tadi 4 ya, Kang Abu. Salah satunya adalah memberdayakan bukan memperdaya,
perempuan. Terima kasih Bu Nur. Mungkin ending closure dari saya adalah manusia sering disebut hayawan natikun, hewan yang berakal atau berpikir. Jadi kalau nggak dipakai pikirannya ya memang tinggal di diri hewannya aja sih. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Hatur nuhun Ibu Nur, sehat selalu. Jangan lelah untuk terus mengangkat derajat wanita dan menyadarkan para laki-laki, para bapak-bapak untuk kesetaraan yang disebut mubadalah. Hatur nuhun, terima kasih. Hatur nuhun semuanya juga. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.